Pengertian komunikasi organisasi yang pertama, komunikasi organisasi merupakan suatu pendekatan untuk mensurvei sikap, persepsi, dan kepuasan anggota organisasi yang memberikan informasi mengenai komunikasi. Yang kedua, komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal atau informal suatu organisasi. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Reading dan Sanborn. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi organisasi yang kompleks. Yang kedua ada Katz dan Kahn. Komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan suatu sistem organisasi. Macam-macam persepsi menurut para ahli. A. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks. B. Komunikasi organisasi meliputi pesan, tujuan, dan arah media. C. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan beserta skill yang dikuasai. Tujuan komunikasi organisasi. 1. Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat yang sehubungan dengan tugas dan fungsi yang dilakukan. 2. Membagi informasi serta memberi peluang kepada aparatur organisasi guna membagi tugas pokok. 3. Menyatakan perasaan dan emosi terkait anggota organisasi untuk bertukar informasi. 4. Tindakan organisasi yang bertujuan untuk mengkoordinasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi. Macam-macam pola komunikasi organisasi menurut Joseph Adefanto. 1. Pola lingkaran, di mana semua anggota organisasi dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dan tidak mempunyai pemimpin. 2. Pola roda, di sini memiliki pimpinan yang jelas dan kekuatan pimpinan berada pada posisi sentral. 3. Pola rantai, ini tidak memiliki pimpinan sama halnya pola lingkaran, tetapi orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada orang yang berada di posisi lain. 4. Pola bintang, atau semua saluran dalam pola ini semuanya anggota memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. 5. Pola Y, juga terdapat pimpinan yang jelas dan setiap anggota dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Komunikasi organisasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya jumpa pers, kebijakan, pernyataan, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Contohnya yakni hubungan antar anggota di luar komunikasi formal, seperti pergi hangout atau makan siang bersama namun tetap membahas perihal yang sedang hangat dibahas dalam sebuah organisasi.